Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Nathan mengambilnya, membaca kertas apa yang dilempar oleh istrinya. Sampai-sampai berani melakukan hal yang di luar dugaannya. Mata Nathan terbelalak kala membaca rincian biaya rumah sakit saat dirinya tiba-tiba tak sadarkan diri waktu itu. Mengalami koma beberapa hari. Setelah sadar hanya Cantika lah yang selalu ada di sampingnya. Orang yang pertama ia lihat. Apa kamu lupa dengan kejadian itu? Suara Cantika terdengar bergetar, penuh penekanan saat ingat kejadian yang sulit dilupakan itu. Di hari pernikahan mereka, Nathan tidak datang lantaran penyakit asmanya kambuh. Di saat itu ia berjuang sendirian, menghadapi hinaan dan cacian dari ibu mertuanya. Kurang apa aku berkorban buat kamu, Nen? Sambil menunjuk wajah suaminya, tatapan mata Cantika tajam penuh kebencian. Aku berjuang sendirian melewati hari yang sulit itu. Aku kehilangan anak kita. Air matanya menetes keluar. Deru napasnya memburu. Dadanya naik turun akibat guncangan hebat masuk ke dalam dirinya. Ya, anak kita yang tidak diakui oleh keluargamu. Aku sendirian merasakan sakit itu. Kebingungan melihat kamu tak sadarkan diri. Apa semua itu belum cukup buat membuktikan kalau aku sangat-sangat mencintaimu? Cantika menjeda kalimatnya. Sakit kalau ingat waktu itu. Belum seberapa dibandingkan kekecewaan yang pernah ditorehkan oleh Nathan pada saat yang bersamaan. Apa kamu juga lupa? Siapa yang ada saat hatimu terluka? Ditinggal nikah sama tunangan kamu. Aku. Aku. Cantika menebah dadanya kasar. Tapi ya sudahlah, pengorbananku emang gak akan terlihat di mata kamu. Sambil menunjuk wajah lelaki yang masih menyandang status suaminya itu. Enggak akan terlihat, karena apa? Sorot matanya menusuk, memaksa Nathan untuk membalasnya. Karena hati kamu terbuat dari batu. Kamu gak punya perasaan, Nen. Aku jijik sama kamu. Jijik. Dadanya terasa sakit, akibat hantaman luapan emosi juga kesedihan yang menjadi satu. Sampai ia kesulitan bernapas, tubuhnya lemas. Erangan pun tak kuasa untuk tidak keluar dari mulutnya. Di saat itulah, Nathan mendekat, hendak menolongnya. Rasa simpati masih ditunjukkan, hanya saja ditolak mentah-mentah oleh Cantika. Jangan pernah deketin aku. Sambil melambaikan sebelah tangannya. Aku gak butuh belas kasihan dari kamu. Tapi kamu sakit. Nathan berusaha memaksanya. Tidak tega melihat ia kesakitan. Aku akan bawa kamu ke dokter. Enggak. Sergahnya mendorong tubuh lelaki itu. Lebih baik aku mati daripada kamu sentuh. Aku jijik melihat tubuhmu yang menjijikan itu. Pergilah jauh dari sini. Beruntung Hendra masih ada di tempat itu. Lelaki yang berdiri tak jauh dari mereka itu langsung menghampiri, membawakan air minum untuknya. Minum dulu Mbak Cantika. Usai meminum sebotol air menerima pemberian Hendra, perasaan Tika jauh lebih baik. Tak lagi merasakan sesak seperti tadi. Anda harus tenang. Jangan banyak pikiran. Mbak. Ingat. Hendra menggantungkan kalimatnya, melirik sekilas ke arah Nathan. Nyaris saja, ia kelepasan tentang kehamilannya kliennya itu. Saya antar ke mobil ya, tawarnya. Setelah itu, Cantika mengangguk. Sebelum pergi, ia menoleh ke arah suaminya. Sampai jumpa di persidangan selanjutnya, dan aku pastikan hakim akan mengabulkan permohonanku menjadi jandamu. Tegasnya, Nathan hanya diam. Janda yang kau sia-siakan. Tandasnya tersenyum getir. Lega rasanya. Bisa meluapkan perasaannya selama beberapa hari ini di depan lelaki pecundang seperti suaminya. Lelaki buta yang tak bisa melihat cinta dan ketulusannya. Laki-laki tuli yang tidak bisa mendengar ucapannya. Laki-laki bodoh yang sudah menyia-nyiakan dirinya. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan wanita seperti aku. Dan kamu akan menyesal setelah ini. Aku pastikan itu. Setelah dari kantor pengadilan agama, Cantika meminta tolong supir Samir untuk mengantar ke rumah sakit. Ia merasa harus memeriksakan dirinya setelah apa yang terjadi tadi.
Cantika tidak mau mengulang kesalahan yang sama, tak ingin terjadi sesuatu kepada janinnya. Di tengah perjalanan, haknya berbunyi. Siapa lagi yang menghubunginya kalau bukan Samir? 2 hari berada di luar kota, lelaki itu tidak pernah absen menanyakan kabarnya. Hai, Cantika. Suara Samir terdengar ragu-ragu. Takut kalau Cantika masih berada di ruang sidang. Apa sidangnya sudah selesai? Hai Om, alhamdulillah sudah. Suara Cantika terdengar sumbang, sehingga memaksa Samir untuk mengalihkan panggilan ke video call. Cantika, kamu nangis? Tanya Samir, meski belum melihat langsung wajahnya. Cantika buru-buru mengusap air matanya. Bukan air mata kesedihan yang ia rasakan saat itu, tetapi air mata haru karena Tuhan sudah menunjukkan kuasanya, mengabulkan doanya untuk mempermudah semuanya, mempermudah lepas dari suami pecundang itu. Dirasa sudah membaik, barulah ia usap tanda video ditnya. Nampaklah wajah Samir yang terlihat panik itu. Hai, kenapa nangis? Enggak kok, Om. Cantika menunjukkan senyumannya. Tika lagi seneng aja, Om. Tuhan mempermudah semuanya. Nathan gak hadir di sidang hari ini. Hakim memutuskan Nathan menyetujui permohonan cerai itu. Om, sebentar lagi usaha Tika akan membuahkan hasil. Tika akan lepas dari laki-laki brengsek itu. Om, entah harus bahagia atau sedih. Sedang Samir tahu di balik senyum yang diperlihatkan oleh Cantika ada luka yang menganga, luka yang meninggalkan bekas, atau mungkin meninggalkan trauma untuk percaya pada laki-laki. Setelah ini, yang ia salurkan dari Cantika adalah wanita itu kuat menghadapi kesulitannya sendirian. Sungguh bodoh laki lali yang menyia-nyiakannya. Selamat ya, kamu berhak bahagia dengan pilihan kamu itu. Sahut Samir, cuma itu yang bisa keluar dari mulutnya. Kamu udah makan siang? Belum, Om. Cantika baru akan ke rumah sakit. Mendengar kata rumah sakit, wajah Samir berubah panik. Kamu kenapa lagi? Apa kamu sakit? Perutnya kram lagi. Enggak kok Om. Jawabnya terpaksa bohong. Tika mau beli vitamin, Om, biar lebih fresh lagi. Om kapan pulang? Tanyanya balik. Entah ia sendiri tidak sadar, sampai keluar pertanyaan itu. Tapi ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari perhatian-perhatian yang diberikan Samir padanya. Kenapa? Samir menggodanya. Kamu kangen? Om, bisa aja. Cantika tersenyum geli. Om seneng lihat kamu bisa senyum lagi, ucap Samir. Ia baru sadar dan mengakuinya. Setelah beberapa hari belakangan ini cuma air mata yang Om lihat. Iya, Om, mulai sekarang Cantika akan kuat. Cantika melirik ke bawah, tepat di bagian perutnya. Demi anakku, gumamnya sangat pelan. Seorang wanita baru saja keluar dari rumah makan, hendak menunjuk ke mobilnya yang terparkir di depan. Saat akan membuka pintunya, ia melihat seseorang yang dikenalinya baru turun dari mobil yang ditumpanginya. Itu kan Cantika, gumamnya, langsung mendekati. Ngapain dia ke rumah sakit? Aku ikutinlah. Andira terpaksa bersembunyi di balik tiang besar, tak jauh dari ruang pendaftaran. Tak berapa lama Cantika pergi dari ruangan itu, ke arah masuk. Andira mengikutinya dari belakang dan berhenti di balik tembok penyekat ruang dokter kandungan dan ruang USG. Ngapain Cantika masuk ke ruangan itu? Gumam wanita itu. Penasaran. Hanya saja dia tidak bisa ikut masuk ke dalam, dan hanya bisa menunggu di sana. Jangan-jangan Cantika hamil. Bayangan Nathan dan Cantika kembali pun tak terelakkan lagi merasuki pikirannya. Enggak, aku enggak akan membiarkan itu terjadi. Di dalam sana, Cantika berasa senang melihat perkembangan janinnya di bulan ketiga. Konon, di umur itu Allah akan mengirimkan roh ke janinnya. Dari layar monitor, dia bisa melihat sebesar apa janinnya itu. Kelak yang akan menjadi penerang dalam hidupnya. Alhamdulillah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap dokter yang memeriksanya. Apa keluhannya? Buk, saya merasa sering capek aja, Dok. Udah enggak mual lagi? Enggak, Dok. Alhamdulillah udah biasa makan apapun. Normal kok, Bu. Janinnya sehat dan kuat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya akan kasih resep vitamin aja ya.
buat kesehatan ibu. Setelah menebus resepnya di apotik, Cantika hendak keluar dari rumah sakit itu. Di pintu masuk tiba-tiba, ia merasa ada seseorang yang menariknya. Tubuhnya dihempaskan ke dinding. Ia mengerang kesakitan, sampai tak sadar siapa yang sudah tega menyakitinya. Andira, ucapnya pelan. Ya, aku, jawab Andira, tersenyum sinis. Apa kabar, cantik? Andira mendekatinya, menatapnya tak biasa. Cantika diam, lebih memilih merapikan bajunya. Oh iya, maafin aku ya, kalau aku mencintai suamimu, kata Andira membanggakan dirinya, seraya tersenyum mengejek. Seolah-olah Cantika terpuruk keadaannya sekarang, setelah meninggalkan kekasihnya. Kamu udah tahu ya? Seolah tanpa beban, wanita itu tampak bahagia. Ngapain kamu di sini? Sambil mendorong pundak Cantika. Kamu hamil. Tapi sayang, sebentar lagi anak di kandungan kamu itu lahir tanpa bapaknya. Karena bapaknya sudah bahagia sama aku. Bukan cuma pundak, Andira juga mencengkram wajahnya. Itu yang membuat Cantika tak terima. Lepas, sarannya, terpancing. Singkirkan tangan kotormu itu dari wajahku. Perempuan hina. Apa maksud kamu? Hah? Balas Andira, mendorong tubuhnya kuat. Sampai terhenyak, mentok ke dinding. Apa kamu gak dengar yang aku bilang tadi? Perempuan hina. Ulang Cantika menegaskan. Brengsek, kamu. Andira mengangkat tangannya, hendak dilayangkan ke wajah Cantika. Beruntung wanita itu sigap, cepat menangkisnya. Dan sekarang giliran Cantika yang mencengkram tangannya, sampai meringis kesakitan. Cukup kamu menyakiti aku, Andira. Dihentakkan ke belakang kuat. Perempuan seperti kamu itu cuma akan menjadi benalu di kebahagiaan orang lain. Dengan tegas, ia tunjuk wajah Andira yang sudah memerah itu menahan amarah. Karena hidupnya dipenuhi rasa dengki, Jeti menghalalkan segala cara agar bisa seperti orang lain. Termasuk merusak rumah tangga wanita lain demi sebuah obsesimu. Cantika tersenyum remeh. Tapi kamu lupa, Tuhan gak tidur. Dir. Segala perbuatan kamu ini akan dapat balasannya nanti. Camkan itu. Lagi, Cantika menunjuk wajah Andira yang menatapnya sinis. Aku pastikan kamu akan merasakan seperti yang aku rasakan saat ini. Sakit karena sebuah pengkhianatan. Itu semua gak akan terjadi. Karena Nathan mencintaiku. Oh, cinta? Sahut Cantika tertawa lepas. Kamu bilang Nathan cinta sama kamu. Kamu yakin? Iya, jawabnya. Tak berani bertatapan mata dengan Cantika. Buktinya dia lebih memilih aku dibandingkan kamu. Cantika menggeleng, mendengarnya. Dia cuma mencintai tubuhmu, bukan mencintai kamu. Buktinya, dia ngotot mau mempertahankan rumah tangganya sama aku. Itu yang kamu bilang cinta.